Hai semua, bertemu lagi dengan saya Karisma. Dalam episode kali ini saya akan mencoba mereview dari 4 layanan streaming, yaitu WeTV, View, IQI, sama Netflix. Di sini saya sudah mempunyai 4 akun Netflix, IQI. Kebetulan saya berlangganan Netflix dan berlangganan View. Sedangkan IQI dan WeTV saya belum berlangganan. Saya hanya menggunakan paket yang free saja. Tapi di sini saya akan mencoba menjelaskan apa sih perbedaannya yang paling mendasar dari 4 layanan streaming ini. Yang pertama dari Netflix. Netflix ini menurut saya sudah berlangganan sudah lebih dari setahun dan saya cukup puas dengan layanan Netflix. Kenapa? Yang pertama dari sisi katalog film, kita bisa melihat katalog film, ribuan katalog film, mulai dari Korean drama, dari Polandia drama, dari berbagai macam genre dan negara, semua ada di Netflix ini. Dan yang paling menyenangkan dari Netflix itu adalah, jadi ketika kita menonton, kemudian kita pause gitu atau kita close, nanti kita akan muncul di beranda sini resume kita akan mengetahui resume history film-film apa saja yang belum selesai kita tonton. Dan enaknya dari Netflix itu, jadi time of delay-nya itu sangat cepat. Contoh ini. Terus kemudian untuk karena saya sering nonton film Korea di Netflix ini, enaknya di Netflix ini subtitlenya itu tidak pernah terlambat. Jadi jika film itu tayang, otomatis subtitlenya itu akan muncul. Subtitlenya itu cepat banget update-nya, jadi tanpa menunggu. Dan resolusi di Netflix ini tergantung dari paket yang kita pilih. Nah, saya akan menjelaskan berapa banyak sih paket Netflix ini. Oke, kita coba. Nah, kita akan coba di Netflix sendiri membagi menjadi 4 kategori. Mobile kisaran harga 54.000, yaitu 480p. Kalau untuk ditonton di mobile ini lumayan enak karena memang dikhususkan untuk mobile. Tapi dia tidak bisa dilihat melalui komputer dan TV. 54.000 tiap bulan. Yang kedua, paket basic. Nah, paket basic ini 480. Di sini resolusinya 720 mentok sampai 480 aja. 480 dapat dilihat 4 different device. Jadi dengan 4 device yang bersamaan bisa ditonton. Jadi misalkan kalau kita punya komputer lagi nonton, terus teman-teman punya device lagi nonton, dua TV secara bersamaan, itu tidak terjadi masalah. Tapi jika yang orang kelima menyalakan, otomatis ini tidak bisa masuk karena harus bergantian, karena dibatasi 4. Kemudian ini paket standar. Paket standar itu mentok 1080p. 1080p tetap bisa digunakan 4 device, tapi resolusinya 1080p. Dan yang terakhir adalah paket premium. Nah, paket premium ini paket paling mentok, paling tertinggi, yaitu bisa mentok Ultra HD. Jadi kalau teman-teman memiliki koneksi internet yang cukup, bisa nonton, saran saya menggunakan yang paket 4K karena hasilnya jauh lebih nyaman. Itu untuk Netflix. Dan di Netflix sendiri katalog baik katalog film maupun drama di sini banyak banget dan banyak pilihan. Jadi kalau kita mau nonton Korea dapat, kalau mau nonton Asian dapat, mau nonton yang Western juga dapat. Jadi semua tinggal dipilih dan ini memang banyak.
banyak banget pilihannya. Ini ya Netflix. Oke, kita lanjut ke yang kedua, Viu. Nah, Viu ini kebetulan saya juga berlangganan. Tapi Viu ini didominasi dengan film-film Asia. Jadi film drama Korea yang biasanya tidak ada di Netflix di sini ada. Yang kemudian Chinese juga ada. Jadi dia kebalikan dari Netflix. Di sini lebih banyak drama Asianya. Jadi film-film genre Asia. Kalau kita lihat, kita cari drama-drama drama-drama atau film-film yang barat jarang banget kita temukan. Nah, saya berlangganan Viu ini sudah lumayan cukup lama, sekitar 1 tahun. Yang membuat saya agak kecewa di sini adalah jikalau misalkan sebuah film itu sudah muncul nih jadwalnya ini, sudah tayang, tetapi subtitlenya itu update-nya tidak secepat dari Netflix. Jadi contoh misal saat ada satu film di Viu ini ada dan di Netflix juga ada, kecepatan update dari subtitlenya lebih cepat Netflix daripada Viu. Jadi kalau misalkan di sini filmnya itu tayangnya itu malam di sana, di sini tuh kadang-kadang pagi, kadang-kadang siang, bahkan malam itu baru muncul subtitlenya. Dan yang kurang menyenangkan dari Netflix itu kadang-kadang tidak seamless dari Netflix. Jadi kalau misalkan kita nonton ya, misalnya kita nonton, kita pause, habis itu mau kita nonton lagi, kadang-kadang dia itu trouble, dan itu sering banget saya alami. Yang pasti kemungkinan besar adalah tidak se-powerful dari Netflix untuk masalah koneksi. Itu yang dari Viu. Nah, sekarang yang AQY. Nah, AQY ini lebih banyak saya merekomendasikan kalau yang suka anime, karena katalog dari anime di AQY ini banyak dan gratis. Jadi misalkan kalau kita nonton atau mengikuti serial One Piece gitu, One Piece ini update-nya juga cepat. Jadi kadang-kadang jam 11 itu sudah tayang, dan subtitlenya itu lagi-lagi subtitlenya itu tidak secepat di Netflix. Jadi subtitlenya itu sedikit lebih cepat daripada Viu. Jadi kalau misalkan ini yang biasa saya tonton tiap minggu, One Piece jam 11 itu tayang. Subtitle kadang-kadang jam 1, jam 2 itu subtitle Indonesia khususnya. Jam 1, jam 2 itu baru tayang. Dan untuk kualitas dari AQY ini juga lumayan, dan sedikit lebih baik daripada Viu. Nah, untuk paket VIP, coba kita lihat VIP-nya. Misalkan saya mau ke VIP sini. Nah, ini layanannya. Layanan standar 10.000, setelah diskon berakhir akan diperpanjang dengan 40.000. Jadi tiap bulan 40.000. Sedangkan kalau kita ambil yang tahunan jauh lebih murah. Tapi di sini dibatasi untuk perangkatnya, hanya 2 perangkat. 2 perangkat untuk paket standar. Untuk yang paket premium 60.000, 4 perangkat, dia mentok di 1080p. Sudah lumayan ini. Ini yang AQY. Selanjutnya, sebelum menjak ke yang WeTV, di AQY ini film-film Cina daratan juga lumayan banyak katalognya, lebih mendominasi. Jadi teman-teman kalau mencari film yang genrenya wuxia kayak dunia persilatan dan macam-macam itu, di sini lebih banyak. Jadi kalau yang suka genre ini, saya merekomendasikan AQY.
Oke, yang selanjutnya WeTV. Nah, WeTV ini Indonesia juga banyak, drama Asia juga banyak, tapi drama Asianya yang serial genre Wuxia itu lebih banyak ke IQY daripada di WeTV. WeTV ada, cuman tidak sebanyak dari IQY. Kita lihat berapa paketan kalau kita mau join premium. Oke, saya sudah masuk di sini. Saya mencoba kalau paket premium berapa ini? Wah, ini join. Mana joinnya? Sebentar. Kalau mau Oke, di sini kita coba, kita biar pakai GoPay, kita lihat berapa. Nih, untuk join di WeTV VIP tarifnya 50.000, sedangkan yang 3 bulan jauh lebih murah. Oh ya, saya juga lupa ini untuk yang view. Di view ini coba kita cek. Nah, view ini 65.000 90 hari, berarti 3 bulan. Nah, rata-rata dari WeTV, IQY, dan View itu jauh lebih murah daripada Netflix. Untuk layanannya dengan 60.000 sudah lumayan. Benefitnya lumayan. Coba ini kita lihat apa sih perbedaannya. Oh, kalau di WeTV itu kalau kita pilih itu semua VIP, kita dapatkan layanan VIP. Jadi berbeda kayak si IQY. Kalau IQY kan ada standar, ada premium. Sedangkan kalau WeTV cuma satu VIP. Nah, kira-kira teman-teman lebih condong kemana? Kalau saran saya lebih baik teman-teman berlangganan streaming ini daripada kita nonton serial atau film-film bajakan. Karena kenapa? Satu, lebih legal, dan nomor 2, lebih nyaman. Dan yang pastinya yang ketiga, halal. Oke, itu aja dari review saya untuk beberapa layanan streaming yang pernah saya tonton, yang pernah saya gunakan, yaitu Netflix, View, IQY, dan WeTV. Oke, sampai di sini, adios.